Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita sudah mendengar khotbah hari Minggu yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan Dia hidup. Nah, saudara, kita jangan mau tertipu oleh ajaran-ajaran dalam sepanjang sejarah maupun di masa kini yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang saudara bahkan anti, menganggap Tuhan Yesus, saudaraku, sebenarnya tidak bangkit. Nah, saudara, ini pengajaran-pengajaran, informasi-informasi yang dapat membuat kita ragu-ragu. Nah, karena itu, saudara, kita perlu belajar. Lewat khotbah itu kita ulangi lagi, saudara. Kita belajar, baik saudaraku, lewat Alkitab, maupun saudaraku lewat sejarah, kita diteguhkan bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dan Dia hidup. Nah, kalau kita, saudaraku, benar-benar percaya Yesus bangkit, saudara, maka hidup kita akan sangat berbeda, saudara. Nah, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 17 sampai ayat yang ke-20, dia katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudara, kalau kita nggak betul-betul yakin Yesus bangkit dari kematian, maka apa kata Paulus, saudara? Maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita binasa. Dan kita, saudara, tidak punya pengharapan. Bahkan dikatakan kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, saudara-saudara, karena itu, saudara, kebangkitan Kristus sangat penting kita yakini, saudara. Karena ini adalah sentral dari kekristenan. Kalau tidak ada kebangkitan, saudara, maka nggak ada gunanya kita ikut Tuhan Yesus. Nggak ada gunanya kekristenan kita, karena itu adalah hal yang paling penting. Makanya Paulus bilang begini, saudara, yang ku kehendaki ia adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, kita perlu mengetahui kebangkitan Kristus supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, mari minggu ini, saudara, kita benar-benar renungkan kembali, pelajari, saudaraku, Alkitab tentang kebangkitan Kristus. Juga dari sejarah, saudara, itu meneguhkan kita juga. Sudah disampaikan, saudaraku, bagaimana catatan sejarah dari orang-orang yang, saudara, bahkan bukan Kristen, meneguhkan bahwa Yesus itu, saudaraku, sudah bangkit. Nah, ini menguatkan kita, saudara, membuat kita, saudaraku, makin yakin bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Nah, saudara, kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran yang dapat melemahkan kita, saudara. Ajaran-ajaran dari kekristenan yang liberal, saudaraku, yang meragukan, skeptis terhadap kebangkitan Kristus. Bahkan ada yang menentang. Nah, kita tahu banyak sekali, saudaraku, ajaran di sekeliling kita, bahkan sekarang, dari bidat-bidat, saudara, yang tidak percaya Yesus bangkit, bahkan tidak percaya Yesus mati, karena dianggap, saudaraku, yang mati itu orang lain, yang diserupakan
ya dengan Kristus, saudara. Nah, hal-hal ini, saudaraku, kita mesti hati-hati. Ini adalah, saudaraku, racun yang membuat kita, saudaraku, ya akhirnya, saudara, iman kita ya tidak diteguhkan, iman kita ragu-ragu terhadap ya kebangkitan Kristus, saudara. Ya, nah, saudara, kalau kita tahu kuasa kebangkitannya, saudara, maka, saudara, ya kita merayakan ya hari Tuhan itu tiap minggu ya dengan efektif. Ya, kita merayakan hari Tuhan ada kuasanya. Karena hari Tuhan, hari Minggu adalah hari kebangkitannya. Maka kalau kita punya iman sejati, saudaraku, percaya Yesus bangkit dan Yesus hidup, maka waktu kita merayakan, saudaraku, kebangkitannya pada hari Minggu, maka ada kuasa kebangkitan menyertai kita, saudara. Ya, nah, hidup kita pasti, saudaraku, mengalami perubahan-perubahan. Hidup kita, saudaraku, akan mengalami, saudaraku, di mana ya kita juga bisa, saudaraku, ya memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Oleh karena Yesus sudah bangkit, maka, saudaraku, dia menebus ya manusia dari dosa, sehingga, saudaraku, ya lewat kita, saudaraku, percaya kepada kuasa kebangkitan itu, maka kuasa Injil yang kita beritakan itu dahsyat, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudaraku, ya kita ketika, saudaraku, mau memberitakan Injil, ya kita ya mendoakan orang sakit, saudaraku, orang sakit disembuhkan supaya mereka melihat kuasa Tuhan dan dapat percaya kepada Tuhan. Ya, kita usir setan ya karena kuasa kebangkitannya, saudara. Maka setan, saudaraku, takluk ya. Sebab, saudaraku, kerajaan Allah datang kalau kita, saudaraku, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, kuasa Roh Kudus itu kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, saudara. Ya, itu sebabnya Efesus ya pasal 1 katakan, saudara, mulai dari ayat 18. Nanti saudara baca ya, saudara, di situ Paulus, ya maksud saya, saudara, di dalam, saudara, ya Efesus pasal yang pertama itu, saudara. Nah, kita lihat, saudara, di mana dikatakan, saudara, supaya mata hati kita menjadi terang, terbuka, dapat melihat, saudaraku, kuasa yang membangkitkan Yesus itu begitu dahsyat. Ya, kuasa itu, saudaraku, ya yang membangkitkan Yesus, itu yang Paulus ingin kita lihat, saudaraku. Ya, sehingga hidup kita pasti berbeda. Ya, hidup kita pasti, saudaraku, luar biasa. Nah, saya doakan, saudara, maka mulai ya, saudaraku, minggu ini kompak-kompak. Mari kita, saudaraku, terus renungkan ya kuasa kebangkitannya Kristus. Ya, di Komsel kita bisa bahas ini, saudara. Ya. Nah, jangan lupa, saudara, waktu kita merayakan hari Tuhan, ya, di mana, saudaraku, tiap hari Minggu, ingat, Yesus sudah bangkit dan hidup. Haleluya. Mari kita merayakannya, saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.